Askia Zain dari MI Thorikul Huda, Kini Purnabumi Aji, Kota Batu. Selamat siang, sahabat literasi. Kali ini saya akan bertutur sebuah cerita yang saya ambil dari sebuah buku berjudul Jejak Nama Tempat di Kota Batu dengan penulis Deborah Sulistyo SPDMM dan diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu pada bulan November tahun 2022. Cerita yang saya tuturkan ini berjudul Asal-usul Desa Sumbergondo. Selamat mendengarkan. Desa Sumbergondo adalah salah satu desa yang ada di sebelah selatan lereng Gunung Arjuna. Sejarah desa ini erat hubungannya dengan salah satu kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram kuno yang diperintah oleh Raja Ibu Sindok yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Menurut salah satu sesepuh desa Sumbergondo, dulu di Punden Banteng terdapat prasasti yang saat ini telah hilang dicuri orang. Di bawah pohon kampatan ada kepala gajah yang bertuliskan Sonyo Wono Kiri, yang berarti sebuah angka jika dibalik akan menjadi tahun 760 Jawa. Sedangkan menurut bahasa, desa Sumbergondo dulunya merupakan daerah hutan belantara di pegunungan yang sunyi dan tak berpenghuni, di mana diperkirakan desa ini telah ada jauh sebelum Kerajaan Mataram berpindah ke Jawa Timur. Dikisahkan orang yang pertama kali babat alas di desa ini bernama Mbah Mertani, yang memiliki nama asli Raden Mas Aryo Panunggal dan mempunyai istri bernama Dewi Ningrum yang dikenal dengan nama Nyipaini. Dalam rangka pencarian lahan yang subur untuk pertanian, mereka pergi berkelana hingga ke desa ini. Dalam perjalanan, Raden Mas Aryo Panunggal beserta sang putra Mas Joko Bundu dan temannya Sentono dan Bentono. Kang Mas, sepertinya saya membawa bau yang sangat harum sekali. Dari mana sumber bau ini ya Kang Mas? Nyi Dewi Ningrum meminta suami dan rombongan untuk berhenti. Betul Mas, dari mana sumber bau harum ini? Mereka segera berhenti dan mencari sumber bau gondok, bau harum yang hebat itu. Ternyata adalah sebuah pohon dupa berbau harum. Setelah mereka mendongakkan kepala ke atas, pohon ini Kang Mas, Dewata menunjukkan tempat di mana kita bisa menetap. Pohon berbau harum ini adalah sarana kita untuk memuja dewa. Lagi pula di sini ada mata air untuk kebutuhan sehari-hari dan bercocok tanam. Bagaimana Kakang Bentono dan Kakang Sentono? Betul Gusti, karena hari sudah malam, mari kita berkemah di sini. Besok kita amati dan rundingkan kembali. Rombongan itu akhirnya memutuskan untuk berhenti dan berkemah. Kelak di kemudian hari, kelompok ini menamai tempat ini sebagai Sumbergondo. Paginya, mereka meneliti potensi yang ada di hutan itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menetap di sana. Semuanya sibuk bekerja, termasuk Raden Mas Aryo Panunggal dan istri. Akan tetapi,
Raden Mas Joko Bundu masih enak-enak tidur. Konon menurut cerita, dia bertubuh gemuk, suka makan dan tidur. Joko, bangunlah, bantu mereka semua yang sedang bekerja, membuka lahan dan membangun rumah. Teriak ibunya berkali-kali, namun dia tidak menghiraukannya. Dan itu terjadi berhari-hari. Dalam puncak kesalahannya, ibunya berteriak, "Bundu!" Sekonyong-konyong dia bangun dalam posisi bersila dan menjadi batu-batu. Penduduk asli menyebutnya patung Joko Bundu, atau dialek masyarakat setempat menamainya Joko Bundu. Maka selain disebut sumber gondok, desa itu juga disebut sebagai Desa Gundu. Dalam perkembangannya, mereka berhasil mengolah tanah subur seputar sumber gondok menjadi tanah yang luas dan subur. Jika dikaitkan dengan tradisi desa tersebut, mereka setelah panen membuat tumpeng dengan model nasi di gundu-gundu atau yang dikenal dengan sego bolong. Sebagai simbol agar rezekinya datang bergundu-gundu atau segundu sobrek yang dijalankan pada setiap bulan Rajab pada hari Senin Kliwon yang juga diperingati sebagai hari jadi desa Sumbergondo. Nah teman-teman, itulah tadi cerita asal-usul desa Sumbergondo. Terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta bersama debat ini pertama dari MI Tarikul Huda.